Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Yusmiani Lubis, mahasiswi Magister Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis digital governance sistem informasi keluarga atau SIGA pada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga/BKKBN. SIGA eh, merupakan sistem digital yang digunakan untuk mengelola data keluarga. Sistem ini dibentuk berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana, serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Keluarga. Di sini diarahkan untuk dapat menghasilkan data dan informasi keluarga yang berkualitas. Nah, sebelum tahun 2019, sistem pencatatan pelaporan di Kemendukbangga atau BKKBN dilakukan secara manual. Alasan SIGA perlu dikembangkan adalah karena pelayanan publik sekarang tidak cukup hanya manual atau sekedar online saja. Namun sistem juga harus mampu membantu pengambilan keputusan, mudah digunakan, dan terhubung dengan kebutuhan di lapangan. Karena itu, SIGA dilihat sebagai bagian penting dari transformasi digital. Dengan demikian, implementasi SIGA mampu meningkatkan efektivitas kinerja pegawai dan mampu memenuhi kebutuhan publik akan data keluarga. Nah, akses SIGA di sini SIGA dapat diakses melalui platform digital resmi pada laman website siga.bkkbn.go.id. Artinya, sistem ini memang sudah digunakan sebagai sarana kerja dan pelayanan data dalam lingkungan Kemendukbangga atau BKKBN. SIGA tidak hanya dapat diakses terbatas dengan menggunakan username atau password oleh penggunanya seperti admin tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, hingga kecamatan yang digunakan oleh penyuluh KB. Namun juga dapat digunakan oleh mitra kerja baik lintas sektor seperti bidan penanggung jawab KB di puskesmas, aparat desa, hingga kader KB dan kader tim pendamping keluarga atau TPK. Bahkan SIGA juga dapat diakses publik yang membutuhkan beberapa data rekapan. Nah, berdasarkan tahapan e-governance dari Line and Lee, di sini ada 4 tahapan e-governance, mulai dari tahap informasi, tahap komunikasi, tahap transaksi, sampai ke tahap integrasi atau metadata. Nah, tahapan ini menunjukkan seberapa matang sebuah sistem digital dalam pelayanan publik. Setiap tahap menunjukkan perkembangan fungsi sistem digital, mulai dari sekedar penyedia informasi hingga terciptanya integrasi data antar lembaga secara menyeluruh. Nah, pada tahap informasi di sini merupakan tahap yang paling dasar dalam e-governance. Pada tahap ini pemerintah menggunakan media digital yang menyediakan berbagai informasi kepada masyarakat secara online. Fungsi utama tahap informasi adalah meningkatkan keterbukaan informasi publik dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses informasi tanpa harus datang langsung ke instansi pemerintah. Nah, umumnya bentuk implementasi pada tahap ini berupa website, portal informasi, atau sistem data digital yang dapat diakses pengguna. Nah, yang kedua ada tahap komunikasi atau interaksi. Nah, tahap komunikasi ini merupakan tahap lanjutan setelah tahap informasi. Nah, pada tahap ini sistem tidak hanya menyediakan informasi secara satu arah, tapi juga memungkinkan adanya interaksi dua arah antara pemerintah dan pengguna layanan. Interaksi tersebut dapat berupa pengiriman data, pelaporan, konsultasi, maupun koordinasi antar pihak melalui sistem digital. Nah, yang ketiga ada tahap transaksi. Tahap transaksi ini merupakan tahap ketika pelayanan dan proses administrasi sudah dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem digital. Pada tahap ini pengguna tidak hanya menerima informasi atau melakukan interaksi, tetapi juga dapat melakukan proses administrasi secara online
tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Nah, tahap transaksi menunjukkan bahwa sistem digital telah menjadi bagian penting dalam proses pelayanan publik. Yang keempat ada tahap integrasi atau metadata. Tahap integrasi ini merupakan tahap tertinggi dalam perkembangan e-governance. Pada tahap ini, berbagai sistem informasi antar instansi pemerintah telah terhubung dan dapat saling bertukar data secara otomatis. Integrasi sistem bertujuan menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan terkoordinasi. Nah, dalam tahap ini, masyarakat tidak perlu menginput data berulang kali karena data sudah saling terhubung antar lembaga. Nah, kalau dari SIGA, menurut tahapan e-governance Line Enli ini, bahwa SIGA itu ada di tahapan informasi. Di sini SIGA telah memenuhi karakteristik tahap informasi karena sistem ini menyediakan data keluarga, data kependudukan, serta informasi terkait program pembangunan keluarga secara digital. Selain itu, di website SIGA juga terdapat alamat, kontak, email resmi Kemenduk Bangga, kemudian ada hyperlinknya atau navigasi antar halaman itu mampu juga berfungsi dengan baik, ada FAQ, kemudian di sini juga ada belum ada versi bahasa Inggris yang tersedia secara menyeluruh. Dengan adanya SIGA, data menjadi lebih mudah diakses, diperbarui, dan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa SIGA telah berhasil meningkatkan efisiensi dalam penyediaan informasi publik berbasis data keluarga. Nah, di tahap yang kedua yaitu tahap komunikasi, SIGA telah mencapai tahap komunikasi karena sistem ini memungkinkan kader penyuluh lapangan, kemudian fasilitas kesehatan dan pemerintah daerah melakukan proses pelaporan dan pembaruan data secara langsung melalui sistem digital. Dalam pelaksanaannya, data keluarga dapat diperbaharui secara berkala oleh petugas di lapangan sehingga terjadi komunikasi dan pertukaran informasi secara real time. Selain itu, sistem ini juga mempermudah koordinasi antar pihak dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting. Dengan demikian, SIGA tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan data, tapi juga sebagai sarana komunikasi digital dalam pelayanan publik. Nah, tahap transaksi. Nah, berdasarkan implementasinya, SIGA telah berada pada tahap transaksi karena proses pendataan, input, validasi, dan pengelolaan data keluarga dilakukan secara digital melalui aplikasi dan sistem online. Nah, petugas lapangan dapat memasukkan data keluarga secara langsung melalui sistem, kemudian data tersebut dapat diproses dan digunakan secara real time. Digitalisasi proses administrasi ini membantu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat pengolahan data, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data atau evidence-based policy. Selain itu, penggunaan SIGA juga mampu mengurangi penggunaan sistem manual yang sebelumnya lebih lambat dan rentan terhadap kesalahan data. Namun SIGA belum tersedia fitur pembayaran atau administrasi secara online. Nah, yang keempat ada tahap integrasi. SIGA sebenarnya telah menunjukkan arah menuju tahap integrasi karena digunakan untuk mendukung berbagai program lintas sektor seperti pembangunan keluarga, kesehatan, dan percepatan penurunan stunting yang merupakan indikator kinerja dari pimpinan. Data SIGA juga menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Namun demikian, implementasi integrasi sistem masih belum optimal karena belum seluruh data terhubung secara penuh dengan sistem informasi instansi lain seperti data kependudukan, kesehatan, maupun data bantuan sosial. Nah, di sini ada Synthesis Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, Digital Governance. Nah, bagian ini merupakan 6 dimensi OECD dipakai untuk menilai kematangan digital pemerintah melalui konsep Digital Government Index. Nah, ada 6 dimensi, yaitu yang pertama digital by design. Apakah layanan sudah dirancang berbasis digital sejak awal?
Nah, kemudian ada data driven, apakah keputusan dibuat berdasarkan data. Kemudian yang ketiga, government as a platform. Di sini apakah sistem dapat terhubung dengan sistem yang lain. Yang keempat, open by default. Apakah data dan informasi tersedia secara transparan. Kemudian dimensi yang kelima, user driven, apakah sistem memperhatikan kebutuhan pengguna. Lalu ada proactiveness, apakah sistem mampu memprediksi dan memberikan peringatan sebelum terjadi masalah. Nah, penilaian dilakukan dengan memberikan skor pada beberapa aspek penting. Setiap aspek memiliki bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya. Kemudian setiap aspek dinilai dari skala 1 sampai 5, mulai dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Hasil akhirnya menunjukkan tingkat kematangan digital suatu sistem pelayanan publik. Nah, kemudian eh, kalau SIGA-nya sendiri dilihat dari 6 dimensi tadi, maka SIGA sudah menjadi aplikasi atau sistem digital yang lebih matang dan strategis, karena hasilnya yang pertama dari dimensi digital by design, di situ skornya 4,0 dengan bobot 20% dan nilai tertimbangnya 0,8. Di sini Kementerian Bangga atau BKKBN memiliki regulasi yang kuat sehingga menjadi tulang punggung resmi pendataan keluarga. Dari dimensi yang kedua ada data driven dengan skor 4,5 dan bobotnya 25%, maka nilai tertimbangnya 1,125. SIGA sangat kaya akan data mikro, by name by address atau BNBA, berpotensi tinggi untuk pertukaran data lintas sektor. Yang ketiga itu ada government as a platform dengan skor 3,5 dan bobot 20%, maka nilai tertimbangnya 0,7. Di sini penggunaan cloud meningkat, namun integrasi dengan platform lintas kementerian masih pada tahap pengembangan. Yang keempat, ada dimensi open by default dengan skor 3,0 dan bobot 10%, maka nilai tertimbang 0,3. Isu privasi data BNBA membatasi publikasi data terbuka. Mekanisme open data anonim masih bisa dioptimalkan. Nah, di sini yang kelima ada user driven dengan skor 3,5 dan bobot 15%, maka nilai tertimbangnya 0,525. Proses input data oleh penyuluh KB dan kader cukup sistematis, namun beban input ganda dan hambatan di lapangan masih dilaporkan. Kemudian proactiveness dengan skor 2,5 dan bobotnya 10%, maka nilai tertimbangnya 0,25. Di sini pemanfaatan AI dan analitik untuk perencanaan intervensi proaktif masih tahap awal. Misalnya terdapat peta daerah rawan risiko stunting. Nah, kemudian dari hasil tersebut dapat dijumlahkan, maka SIGA memperoleh skor 3,70 yang masuk ke dalam kategori baik. Artinya SIGA sudah memiliki pondasi digital yang cukup kuat dan mampu mendukung pengelolaan data keluarga secara nasional. Nah, kekuatan utamanya ada pada aspek data driven. Jadi SIGA ini memiliki data keluarga yang sangat lengkap sehingga dapat menjadi dasar perencanaan program dan kebijakan Kementerian Bangga atau BKKBN. Namun masih ada tantangan pada aspek proaktiveness. Saat ini SIGA masih banyak digunakan untuk mencatat dan melaporkan data. Ke depan SIGA perlu dikembangkan agar dapat memprediksi resiko, misalnya resiko stunting atau masalah kependudukan, sehingga pemerintah dapat bertindak lebih cepat. Nah, kemudian ada di sini matrik governance arrangement matrix Will and Ross. Tata kelola sistem informasi keluarga atau SIGA BKKBN menunjukkan karakteristik tata kelola terpusat dengan pendekatan kolaboratif. Hal ini terlihat dari dominannya peran bisnis monarki, IT monarki, dan duopoli pada berbagai domain pengambilan keputusan. Nah, pada domain IT principles, keputusan strategis terkait tujuan dan arah pengembangan SIGA didominasi oleh bisnis monarki, yaitu pimpinan pusat dari Kementerian Bangga atau BKKBN. Meskipun demikian, masukan diperoleh dari Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin, tim teknis, perwakilan daerah, serta unit-unit terkait sehingga keputusan yang diambil tetap mempertimbangkan
kebutuhan organisasi secara menyeluruh. Nah, kemudian pada domain IT arsitektur dan IT infrastruktur strategis, peran IT monarki sangat menonjol. Pusdatin, tim pengembang sistem, administrator jaringan, dan pengelolaan infrastruktur menjadi pihak utama yang mengarahkan keputusan teknis. Kondisi ini menunjukkan bahwa standarisasi arsitektur keamanan infrastruktur SIGA dikendalikan secara terpusat untuk menjaga konsistensi layanan dan integritas data secara nasional. Nah, kemudian pada domain bisnis application needs terlihat keterlibatan paling luas dari berbagai archetype. Nah, unit bisnis, pengguna daerah, pusdatin, dan unit terkait sama-sama memberikan masukan terhadap kebutuhan aplikasi. Namun keputusan utama tetap berada pada kombinasi antara pimpinan pusat, pusdatin, dan unit bisnis terkait. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan fitur SIGA dilakukan melalui mekanisme koordinasi antara kebutuhan operasional dan kemampuan teknis sistem. Adanya unsur feudal dan anarki pada domain ini mengindikasikan bahwa kebutuhan aplikasi juga dapat muncul dari satuan kerja daerah maupun pengguna individu sebagai pengguna langsung sistem. Nah, kemudian ada pada domain IT investment, keputusan investasi dan prioritas pengembangan IT masih terpusat pada pimpinan pusat dan pusdatin. Sedangkan daerah berperan sebagai pemberi usulan kebutuhan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya IT SIGA mengikuti mekanisme perencanaan nasional yang tetap memperhatikan kebutuhan dari tingkat daerah. Nah, secara keseluruhan hasil analisis menunjukkan bahwa SIGA menerapkan model tata kelola yang mengutamakan kontrol dan standarisasi dari tingkat pusat, namun tetap membuka ruang partisipasi bagi unit teknis, unit bisnis, serta pengguna di daerah dalam proses pemberian masukan. Model ini sesuai dengan karakter SIGA sebagai sistem informasi nasional yang membutuhkan keseragaman data, keamanan informasi, dan koordinasi lintas wilayah. Dengan demikian, tata kelola SIGA dapat dikategorikan sebagai kombinasi bisnis monarki, IT monarki, federal, dan duopoli, dengan dominasi pengambilan keputusan berada pada tingkat pusat dan unit pengelola IT. Nah, kemudian kesimpulannya di sini bahwa berdasarkan hasil analisis, SIGA telah menunjukkan perkembangan digital governance yang cukup baik dan berada pada tahap transaksi menuju integrasi. Sistem ini sudah mampu mendukung pengelolaan data keluarga secara digital, mempercepat proses pelayanan, serta membantu pengambilan kebijakan berbasis data. Selain itu, berdasarkan simulasi OECD Digital Government Index, SIGA memperoleh skor 3,70 yang menunjukkan tingkat kematangan digital yang baik. Namun demikian, integrasi lintas kementerian dan kemampuan sistem dalam melakukan prediksi atau peringatan ini masih perlu ditingkatkan. Nah, adapun rekomendasi yang dapat diberikan yaitu meningkatkan integrasi data SIGA dengan sistem kementerian atau lembaga lain agar pertukaran data menjadi lebih efektif. Kemudian mengembangkan fitur proaktiveness atau sistem peringatan ini berbasis data untuk mendukung pencegahan masalah kependudukan dan stunting. Kemudian memperkuat kapasitas SDM dan tata kelola digital agar implementasi SIGA dapat berjalan lebih optimal di seluruh daerah. Lalu yang keempat, mengembangkan pemanfaatan data SIGA tidak hanya untuk pelaporan administratif, tapi juga untuk analisis dan pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan tepat. Nah, mungkin itu aja dari saya. Di sini ada pantun, burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di atas taman. Transformasi digital terus berkembang, SIGA hadir mendukung pembangunan. Terima kasih. Cukup dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.